Halo, Baik, Bu Devi. Assalamualaikum, Ya. Ibu. Halo, Bu Devi. Assalamualaikum, Bu Devi. Waalaikumsalam, Bu Lucy. Iya, Bu Devi. Perkenalkan saya Bu Lucy sebagai observer Bu Devi ya. Iya, Ibu. Saya sebagai coach. Iya, coachnya ya. Iya, Baik, Ibu. Bu Devi. Saya mau bertanya ulang ke Bu Devi bahwa Bu Devi benar mau melakukan proses coaching hari ini, Bu Devi. Iya, Ibu. Benar, Ibu. Ya, baik. Gimana Bu Devi? Segar siap melakukan proses coaching Bu Devi? Alhamdulillah, siap, Ibu. Siap ya. Nah, jadi kira-kira rubrik penilaian seperti apa yang mau Bu Devi gunakan dalam proses coaching ini, Bu Devi? Saya akan menggunakan alur Tirta pada proses coaching saya sehingga coachnya dapat mengembangkan ide-ide yang ada pada dirinya, Ibu. Oke, baik. Alur Tirta ya Bu Devi ya. Iya, Ibu. Baik. Nah, jadi Bu Devi dalam proses ini kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan seperti apa Bu Devi terhadap coach Ibu? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang Ya. kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Kalau secara spesifik yang mana yang akan Ibu kembangkan kompetensinya? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Jadi dalam proses ini indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa, Bu Devi? Jadi melalui proses coaching ini saya mengharapkan coach dapat mengembangkan ide-ide yang dia punya sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia temukan. Oke, alhamdulillah. Baik Bu Devi, semangat ya. Semoga insya Allah diskusinya nanti lancar bersama Koci. Koci juga merasa nyaman dalam proses coaching dan insya Allah akan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan Koci ya Bu Devi ya. Iya Ibu, amin amin, itu yang diharapkan Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Devi. Senang sekali berdiskusi dengan Bu Devi. Saya Luciana Matondang. Mudah-mudahan nanti setelah observasi nanti kita bisa ngobrol lagi ya Bu Devi ya. Pasca Ibu melakukan proses coaching ya. Baik Ibu, baik Ibu. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ana. Pagi Bu Ana. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke, jadi Bu Ana sesuai dengan janji kita yang semalam, kalau hari ini kita akan mengadakan coaching, ya kan? Jadi hari ini gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah semangat Ibu. Udah mulai agak terbuka dengan WA kita tadi malam. Ibu mau datang, saya sudah senang kali. Alhamdulillah, saya pun begitu juga saya. Senang ya Bu bisa berjumpa dengan Ibu. Jadi Bu Ana, apa yang ingin Ibu sampaikan pada hari ini Bu? Inilah Bu, rencana saya mau curhat-curhat sama Ibu mengenai cara saya mengajar dengan tingkah keanekaragaman murid saya di dalam kelas Bu. Ibu bersedia kan dengar curhat saya? Sangat bersedia lah Ibu, makanya saya hadir di sini ya kan Bu. Jadi apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Ya paling tidak bisalah membuka wawasan saya mengenai permasalahan yang ada di kelas Bu. Udah gitu harapan saya juga Ibu bisa membimbing saya. Mungkin strategi yang saya lakukan pada siswa itu apakah berhasil atau tidak berhasil, saya mohon bimbingan dari Ibu. Sama-sama kita dalam proses belajar ya Bu Ana. Bisa Ibu ceritakan sama saya tentang situasi atau kondisi kelas yang akan kita bahas ini Bu? Begini Bu ceritanya,
Anak-anak saya itu ada yang nilainya sangat rendah sekali, ada yang nilainya sangat tinggi sekali. Tapi ada juga yang nilainya rata-rata gitu, Bu. Tapi setelah saya memberikan perilaku perilaku sesuai gunakan musik, kok tinggi yang rendah tadi gitu kan, Bu. Ada juga saya kasih tugas-tugas, loh kok dia mampu, kenapa kok bisa dinilai yang praktek rendah? Ada juga yang dinilai praktek tinggi, kenapa yang di teori rendah? Saya juga makin apa strategi yang saya gunakan? Gitu saya pikirnya, Bu. Bagaimana Hmm. caranya bisa mereka itu seimbang nilainya gitu, Bu. Kira-kira Ibu bisa melihat tidak? Apa sih faktor kenapa yang bisa kira-kira kenapa bisa tinggi ketika musik? Kenapa bisa rendah ketika praktek? Ibu kira-kira bisa mengetahui tidak apa kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut? Bu, menurut saya mungkin mereka menyenangi materi yang saya berikan atau mereka itu belajar sesuai dengan bakatnya. Gitu juga saya pernah berpikir. Agak diperhatikan Bu Ana ini perhatian sekali dengan siswanya ya. Jadi apakah sesuai dengan bakatnya atau materinya ya Bu ya? Nah, Iya, kira-kira Bu. apa yang Ibu inginkan dari materi Ibu kayaknya menarik atau seperti apa? Bisa Ibu jelaskan atau Harapan saya, Bu, dengan saya memberikan materi-materi yang sesuai dengan bakat mereka, mereka itu bisa lebih mandiri, lebih dapat ilmunya gitu, Bu. Itu harapan saya sama siswa ini. Jadi mereka tuh jangan ada yang sekali nggak mampu dia di praktek langsung dia down, atau dia nggak mampu dia di teori dia langsung down gitu. Harapan saya mereka stabil lah gitu, Bu. nah kira-kira apa yang akan Ibu Ana lakukan supaya mereka bisa stabil? Nah, kira-kira apa sih gitu? Itu, Bu, rencana saya sih. Saya mau coba apa ya, Bu ya, mengajari anak ini sesuai bakatnya gitu. Jadi ini mau saya praktekkan sih, Bu. Kalaupun memang bisa ya kan menggunakan strategi pendekatan diferensiasi katanya gitu, Bu. Itu saya lihat-lihat di apa itu, Bu, di YouTube itu, Bu. Jadi anak-anak itu belajar sesuai dengan bakat dan kemampuan. Nah, saya akan terapkan itu di teori senam ketangkasan dan senam ritmik, Bu, rencana saya. Bagus sekali ya Bu Ana. Jadi Bu Ana kan tadi mau tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Iya, Bu. bagaimana Bu Ana tahu kalau si A misalkan memiliki bakat melukis, si B memiliki bakat menyanyi? Dari mana Bu Ana bisa mengetahui itu kira-kira? Sebelum saya melakukan strategi itu, saya akan mencoba melakukan observasi dulu, Bu. Karena memang saya lakukan observasi nantinya dengan pembagian kelompok. Nah, mana anak-anak yang mengerjakan tugas dengan musik, mana anak-anak mengerjakan tugas dengan teori, dan mana anak-anak yang mengerjakan tugas dengan praktek. Jadi saya nanti akan coba bagikan kelompok. Coba membagikan kelompok. Observasi tadi. Observasinya kapan dilakukan Bu Ana? Mungkin di dalam jam pelajaran, tapi sebelum pembelajaran inti, Bu. Oh iya ya. Saya kasih dulu kartu gitu kan, Bu. Mana anak-anak yang senang musik, saya suruh ngambil kartunya. Mana anak-anak yang senang praktek gitu nanti, Bu. Coba Luar saya buat. biasa sekali ya Bu Ana ya. Sangat menarik dan sangat berdedikasi tinggi untuk anak-anak ya supaya anak-anak bisa tadi nilainya eh, standar, rata bahkan naik ya Bu Ana ya. Jadi, nah untuk memastikan ada nggak hal-hal yang dibutuhkan supaya untuk mendukung kegiatan tadi agar bisa Bu Ana tahu tadi bakatnya, tahu tadi oh bisa nih musik. Ada nggak hal-hal yang Bu Ana butuhkan? Mungkin yang saya paling spesifik, Bu, media pembelajaran ya, Bu.
media pembelajaran itu saya akan tampilkan nanti contoh dasar gerakan senam ritmik, udah gitu dukungan orang tua, karena kan kadang orang tua ini anak-anak disuruh bawa HP susah katanya gitu Bu. Jadi ya paling enggak eh, tidak menggunakan HP, tapi anak-anak bisalah membawa contoh bagaimana senam ritmik itu, gambarnya dari rumah nanti. Hal apa yang akan Bu Ana lakukan? Misalnya namanya anak-anak SD ya kan Bu Ana. Dukungan Ya. orang tua. Dukungan orang tua tadi ternyata si anak gak bawa handphone. Mungkin Bu Ana tadi sudah bilang. Sudah, oh bawalah gambar. Kadang-kadang kan penyakit SD ini ya Bu Ana. Atau kita lupa Bu. Lupa Bu. Ya Bu ya. Ya benar itu. Jadi kira-kira eh, apa yang akan Bu Ana lakukan? Apa yang akan Bu Ana, ada nggak ide-ide lain atau ada nggak lagi cara mengatasinya kalau si anak tadi lupa? Jadi Bu, maaf ya Ibu, tadi ada gangguan sedikit. Jadi rencana saya Bu, saya akan menyediakan media pembelajaran melalui proyektor. Oh, Alhamdulillah di sekolah saya sudah ada menggunakan WiFi. Nanti saya memanfaatkan media WiFi sebagai salah satu media pembelajaran Bu. iya luar biasa ya Bu Ana, sekolah pun sangat mendukung, fasilitas yang diberikan mendukung, gurunya semangat dengan menyiapkan media pembelajaran. Jadi setelah kita coaching, Bu Ana kira-kira sudah tahu apa yang akan Bu Ana lakukan nanti untuk anak-anak supaya stabil nilainya? Sudah ada gambaran? Sudah Bu. Itulah Bu melakukan apa Bu? Melakukan strategi pendekatan diferensiasi Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Ana. Jadi apa yang Bu Ana lakukan setelah sesi coaching kita kali ini? Yang pertama kali saya akan siapkan media pembelajaran saya, Bu. Bahan-bahan pembelajaran saya, rencananya, begitu menyiapkan apalah Bu. Alhamdulillah di sekolah juga sudah ada alat-alat, senam apa Bu, lantai. Nah, itulah untuk tahap awalnya nanti saya lakukan. Nah, menyediakan media pembelajaran, alat-alat dan sebagainya. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Ana untuk menyiapkan semuanya itu? Insya Allah 1 hari selesai. Oh, Siap Bu. alhamdulillah, luar biasa ya. Guru yang energik, guru yang penuh dengan semangat. Ketika sudah niat, Amin. langsung ya Bu, 1 hari pun Iya, siap. Bu. Ya. Jadi, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasinya, Ibu? Izin Bu, insya Allah hari Sabtu kan nanti masuk materi saya Bu, mungkin saya terapkan di situ. Saya akan coba apa ya Bu, menganalisis apakah rencana saya itu berefek sama orang itu ataukah memang ada strategi yang mau dirubah lagi nanti. Baik, luar biasa. Setelah diterapkan, kita lihat hasilnya apakah bagus atau enggak. Memang guru yang energik sekali dan luar biasa, penuh komitmen ya. Jadi, Bu Ana, apakah Bu Ana perlu dukungan dari pihak-pihak lain? Ya. Insya Allah Bu, teman-teman sejawat, kepala sekolah juga kayaknya di sini mendukung Bu. Oke, apa peran-peran pendukung Ibu tadi? Seperti kepala sekolah, rekan sejawat. Alhamdulillah Bu, kalau wali kelasnya juga sebelum saya melakukan kegiatan, kadang wali kelasnya juga sering mengingatkan anak-anak. Oke, bagus sekali ya Ibu Ana ya, luar biasa.
Udah Bu. Ya, oh ya luar biasa sekali ya Bu Ana ya. Eh, dukungan kepala sekolah, rekan sejawat, ditambah lagi dengan Bu Ana sendiri yang tadi luar biasa energik, dedikasi tinggi dan belajar dengan hati sehingga anak-anak itu gimana supaya anak-anak itu bisa berhasil. Oke, Bu Ana dari sesi coaching kita hari ini, apa yang kira-kira Bu Ana bisa simpulkan? Apakah ada lagi yang mau kita bahas? Alhamdulillah Bu. Ya ampun. Terima kasih Bu udah ngasih pandangan sama saya. Jadi saya lebih terbuka lagi jadinya Bu. Tadi sampai juga saya ngerasa apa sih ini? Kayak mana sih ini? Tapi dengan cerita dengan bimbingan Ibu, alhamdulillah udah mulai terbuka pikiran saya Bu. Jadi sudah dapat disimpulkan? Ada yang dapat disimpulkan, Bu Ana? Dengan pertemuan kita ini, kita lebih membuka wawasan kita tentang pendekatan strategi pembelajaran. Dengan pertemuan kita ini, karakter dan bakat anak-anak. Oke. Jadi Bu Ana, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, udah mulai lega, udah mulai bahagia kayaknya. Alhamdulillah. Jadi sudah ada solusi yang Ibu dapatkan tadi ya Bu Ana ya, dari Ibu sendiri tentunya, yang dari Ibu. Siap Ibu, iya Ibu. Iya. Dari solusi yang Ibu kembangkan dari ide Ibu sendiri. Jadi kita sudahi sesi coaching kita kali ini ya Bu Ana. Kapan kita bisa bertemu kembali untuk melihat sejauh mana keberhasilannya? Insya Allah Bu, nanti Bu di kegiatan KKG olahraga ya Bu. Alhamdulillah kan Ibu nanti diundang di situ. Nanti saya lihat tingkat perubahannya sebelum dengan sesudah. Kalau ini berhasil, nanti kita kembangkan ya Bu di komunitas olahraga. Alhamdulillah, jadi ada tindak lanjut dan saling berbaginya ya Bu Ana ya, luar biasa kali. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini saya tunggu undangannya ya Bu Ana. Selamat Siap pagi, Ibu. Assalamualaikum. Tetap semangat Bu Ana. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Iya, baik sekali. Bu Devi, Saya Ibu. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Lucy. Bagaimana rasanya setelah melakukan proses coaching Bu Devi? Apa yang sudah dilakukan dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Devi? Yang sudah saya lakukan yaitu saya mengamati dengan seksama Koci tadi, cerita-cerita Koci, pengalaman-pengalaman Koci, lalu saya sudah menjadi pendengar aktif ya Bu, berarti, dan saya sudah berada kehadiran penuh di sini dengan mendengarkan cerita Koci tadi, lalu saya sudah mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga Koci tadi sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri dan mengembangkan ide-ide yang telah dia berikan, Ibu. Iya, baik. Nah, kalau dari catatan hasil observasi saya, Bu Devi sudah bagus sekali ya menggali ide-ide yang dimiliki oleh Bu Ana ya. Jadi karena sebenarnya Koci ini sudah punya gitu ya sebenarnya rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahannya. Hanya saja memang butuh dukungan ya Bu Devi ya. Benar ya Bu Devi ya? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Dukungan, dan itu terkadang mereka ragu kan, ragu, mungkin Iya, butuh iya. sharing-sharing. Iya, jadi dalam proses coaching tadi dengan Bu Devi memposisikan diri jadi orang yang mendengarkan gitu ya, menggali ide-ide yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Bu Ana tadi sebagai coach itu sudah bagus sekali menurut pengamatan saya. Bahkan dalam proses coaching tadi mungkin karena masalah jaringan, terus juga
Bu Ana di sela-sela jam mengajar ya Bu. Jadi ada di proses tadi sebentar terhenti dan Ibu begitu sabar saya perhatikan menunggu gitu ya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, Bu Devi, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi dari Bu Ana sebagai coach Ibu? Jadi Bu, saya akan mengembangkan kompetensi selanjutnya yang lebih spesifik, yaitu saya akan mengembangkan pendengar aktif. Tadi saya sudah, yaitu mendengarkan dengan rasa saya, Bu. Nah, kalau tadi Oke, mendengarkan dengan aktif, kedepannya saya akan mendengarkan dengan rasa. Reaktif, oke, aplikatif, dan ekstra. baik. Ya, jadi lebih mendalam ya Bu Devi Iya ya. Ibu, jadi lebih meningkat kalau bisa kan Bu, seiring dengan latihan-latihan, seiring dengan sering kan lebih meningkat lagi, diharapkan ya Bu. Ya, Bu Devi. Bu Devi sukses ya. Proses Amin. coachingnya insya Allah nanti ya bisa membantu coaching untuk cepat mengeksekusi ide-idenya ya sehingga permasalahannya Amin, bisa amin, amin. tuntas. Terima Amin. kasih banyak Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.